Elder Kai pergi, membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Tak terlihat oleh semua orang yang hadir, senyuman terbentuk di bibirnya. Hehe, aku yakin si tua bangka Zuoshi sedang mengomel sekarang. Layani dia dengan benar. Anak-anak nakal itu cukup bagus, membuat mereka lebih marah seharusnya tidak masalah. Dia mendengus memikirkan Gu Yue. Karena kamu berani menolakku, akan ada saatnya kamu kembali mengemis. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, langkahnya seringan udara saat dia pergi. Sedih dan marah, kelas 0 tiba di lokasi uji coba ke-6. Sidang ke-6 benar-benar aneh. Itu menguji kemampuan mereka untuk makan. Itu benar, itu adalah percobaan makan. Di depan setiap orang ada nampan perak raksasa, dan di atas nampan itu ada segunung roti kukus. Di satu sisi ada tanda yang mencantumkan persyaratan untuk menerima poin. Dikatakan bahwa makan 15 roti adalah nilai kelulusan dan untuk setiap 5 roti tambahan yang dimakan, poin lain akan dihargai. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengedarkan kekuatan jiwa mereka saat makan dan hanya bisa mengandalkan perut mereka sendiri. Mereka tercengang dengan aturan pengadilan ini. Baik mata Su Xiaoyan dan Xie Xie beralih ke Tang Wulin. Sesuatu berkedip di bawah topeng tenang Tang Wulin saat dia menoleh ke Sen Yi dan bertanya, Guru Sen, bisakah kita saling membantu untuk makan untuk ujian ini? Masih tertekan, Sen Yi dengan marah menjawab, jika Anda bisa makan cukup untuk mencetak poin penuh, maka Anda bisa membantu yang lain. Ujian ini benar-benar aneh, tapi sekali lagi, ini diharapkan dari akademi sebesar Shrek. Sebenarnya, yang diuji coba ini adalah kemauan keras. Mereka harus makan sampai perut mereka pecah. Untuk anak usia 15 tahun yang normal, 15 roti kukus adalah makanan yang sangat banyak. Lebih jauh lagi, dengan membatasi penggunaan kekuatan jiwa untuk membantu pencernaan, hampir tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikannya. Seseorang akan membutuhkan kemauan untuk mengatasi batas-batas tubuhnya. Tentu saja, ada staf medis yang mengawasi persidangan ini untuk memastikan bahwa peserta ujian tidak akan sakit karena makan berlebihan. Tubuh para master jiwa yang lebih kuat dari biasanya mencegah perut mereka meledak, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa jatuh sakit karena makan berlebihan. Sidang yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, adalah iblis yang menyamar, dengan polosnya menyeret peserta ujian melalui kedalaman neraka dan membuat mereka berharap untuk pembebasan kematian yang manis. Namun, hari ini ketidakteraturan telah muncul. Terima kasih Guru Sen, kata Tang Wulin tulus. Dalam benaknya, cobaan ini secara praktis dibuat untuknya. Dia mengulurkan tangannya, mengambil masing-masing 2 roti. Roti kukus itu lembut dan goyang, kepenuhannya yang bulat membuatnya senang bahkan saat perutnya keroncongan karena aroma roti yang enak menyerang hidungnya. Meskipun Gu Yue memberinya makanan di pagi hari, itu adalah porsi yang sedikit dan hampir tidak bisa mengisi perutnya. Ini, ditambah dengan dia menggunakan esensi darahnya dalam rangkaian percobaan, berarti dia kelaparan. Munculnya makanan secara tiba-tiba dalam persidangan ini adalah pemandangan terindah yang pernah dia saksikan. Tang Wulin melahap setiap roti dalam 3 gigitan dan sesaat kemudian, 4 roti sudah dihancurkan. Mendengar Tang Wulin bisa makan atas nama mereka, Xie Xie santai, meletakkan tangannya di belakang kepala dan bersandar di kursinya saat dia menunggu dengan santai. Su Xiaoyan sedikit lebih masuk akal, duduk bersila untuk bermeditasi. Gu Yue adalah satu-satunya yang mengambil roti untuk menemani Tang Wulin saat makan. Sen Yi mengerutkan kening. Apa yang mereka berdua lakukan? Mengapa mereka tidak memulai? Kamu hanya punya 30 menit untuk uji coba ini. Berapa banyak yang Anda makan di akhir 30 menit akan masuk ke dalam perhitungan skor Anda. Petik 2. Xie Xie tersenyum. Guru Sen, tunggu dan lihat saja. Dalam beberapa detik mereka bercakap-cakap, 8 roti sudah lenyap ke dalam perut Tang Wulin. Dia menghela nafas lembut saat dia menepuknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dengan beberapa makanan di perut saya. Alasan mengapa Tang Wulin bisa makan begitu banyak adalah karena garis keturunannya menghabiskan banyak energi. Ini, jika dikombinasikan dengan kemampuan pencernaannya, berarti kapasitas perutnya 10 kali lipat dari kapasitas orang biasa. 8 roti itu langsung terurai menjadi nutrisi untuk mengisi kembali tubuhnya yang kelaparan. Berpikir dia merasa tidak enak badan, Sen Yi berkata, makan lebih lambat. Tidak masalah seberapa cepat Anda bisa makan selama Anda bisa makan cukup untuk percobaan ini. Jika Anda makan terlalu cepat, pencernaan Anda akan melambat dan kemudian memengaruhi bagaimana. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Wulin telah menyambar 4 roti kukus lagi dan menjejalkan 2 di antaranya dengan mudah.
Xie menyeringai. Guru Sen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kapten kami. Kekuatan terbesarnya bukanlah kemampuan bertarungnya, tapi perutnya. Dia berhasil makan ruang makan kita dalam kemiskinan, jadi apa beberapa roti kukus untuknya? Petik 2. Kata-katanya terdengar benar. Jendela pertama di Akademi Issea menyajikan makanan bergizi, tetapi harganya mahal. Meski begitu, perut Tang Wulin hanya kenyang karena kualitas makanan yang lebih tinggi membuat kualitas yang lebih rendah. Dan roti kukus di depannya hanyalah roti biasa, kandungan gizinya dapat diabaikan. Sen Yi kemudian menyaksikan apa artinya bagi seseorang untuk disebut ember beras tidak, bak nasi. Tang Wulin menghitung saat dia makan. Jika 15 roti sama dengan 6 poin dan 27 poin, maka dia perlu makan 35 dari 50 roti di atas nampan untuk mendapatkan skor penuh. Tidak lebih dari 8 menit dari awal persidangan, Tang Wulin sudah menghirup 35 roti kukus sementara Gu Yue hanya makan sekitar 4 atau 5. Tang Wulin berjalan ke nampan Su Xiaoyan dan, seolah-olah rekor sebelumnya hanya pemanasan, dia melahap 35 roti dalam 7 menit. Kemudian, dia pergi ke Xie. Sen Yi hanya terkejut pada awalnya tetapi ekspresinya segera berubah menjadi syok, kemudian tercengang, dan akhirnya, kebodohan. 22 menit, dia selesai makan 35 roti untuk Xie juga. Dia telah makan total 105 roti kukus sekarang, tapi perutnya tidak menggembung sedikit pun. Sen Yi yakin bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan kekuatan jiwa, yang hanya memperdalam keterkejutannya dan penguji lainnya. Selama bertahun-tahun mengawasi persidangan ini, penguji itu belum pernah melihat orang rakus seperti itu. Tang Wulin akhirnya datang ke meja Gu Yue. Dia berdiri dan memberinya tempat duduk dan mulai memberinya roti ketika Tang Wulin terus memakan dirinya sendiri. Kecepatan Gu Yue menyerahkan roti kukus hanya bisa mengimbangi kecepatan mereka menghilang ke perutnya. Pada tanda 28 menit, dia menyelesaikan 35 roti untuk Gu Yue. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Waktu telah habis. Pemeriksa yang tertegun itu baru saja ingat untuk menyebutkan waktu. Dia telah makan 48 dari 50 roti di nampan Gu Yue, hanya menyisakan sepasang yang kesepian. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tang Wulin menepuk perutnya, masih ingin melanjutkan. Guru Sen, kita mendapat nilai penuh, kan? Sen Yi mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Monster, dia benar-benar memiliki potensi monster. Apakah dia selalu monster seperti itu? Apakah perutnya seperti lubang tanpa dasar? Guru Sen, bolehkah saya membawa sisa roti kukus? Saya tidak sarapan pagi ini. Sen Yi tersandung. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia inginkan. Tang Wulin tidak menunjukkan pengekangan dan menyapu semua roti sisa ke dalam beberapa tas lalu menyimpannya di cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia mengikuti di belakang Sen Yi dengan senyum puas terpampang di wajahnya. Setelah istirahat setengah jam dan makan enak, esensi darahnya hampir terisi kembali sepenuhnya. Sayangnya, bakpao yang dikukus tidak begitu bergizi, jika tidak, kondisinya akan sempurna. Keempatnya mendapat poin penuh untuk uji coba ke-6. Elder Kai saat ini duduk di sebuah ruangan mewah, wajahnya berubah menjadi ekspresi aneh saat dia mendengarkan laporan dari pria paruh baya di depannya. Ya, mereka mendapat nilai penuh. Dilaporkan bahwa mereka bahkan mengambil roti sisa. Sepertinya mayoritas dimakan oleh Tang Wulin. Petik 2. Penatua Kai terdiam beberapa saat sebelum bergumam, sepertinya saya tidak perlu diam-diam memberi mereka beberapa poin bonus. Kalau terus begini, mereka akan berhasil mencapai 60. Mungkin kekuatan bocah itu terkait dengan perutnya. Di mana Zuo Xi menemukan monster kecil ini? Terutama Tang Wulin dan Gu Yue. Uji coba pertama menguji kekuatan spiritual, yang kedua, kemampuan tempur, sedangkan yang ketiga menguji kemampuan beradaptasi dan keberanian. Uji coba keempat, kelima, dan keenam berikutnya menguji bakat, profesi kedua, dan kemauan. Adapun uji coba ketujuh, itu adalah maraton ketahanan. Memang, itu akan mendorong tubuh mereka hingga batasnya. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya tiba di ruang sidang ketujuh, mereka terkejut menemukan peserta ujian lain masih hadir. Waktu menjadi kurang penting untuk ujian ketahanan ini. Itu dibagi menjadi 3 tes, berlari 10 km, jongkok 50 kg 1000 kali, dan 1000 dagu. Setiap peserta ujian yang menyelesaikan ketiga tes akan diberikan 6 poin, sementara menyelesaikan dalam waktu 1 jam akan memberi mereka nilai penuh. Setiap tambahan 10 menit akan membebani mereka 1 poin, turun menjadi minimal 6. Tes ini akan sama tidak peduli apa jenis master jiwa peserta ujian itu.
Di luar bayang-bayang keraguan, Master Jiwa tipe kekuatan memegang keuntungan dalam percobaan ini. Keadilan bukanlah masalah. Seandainya pencobaannya adil, yang pertama tidak akan menguji kekuatan spiritual, melihat bagaimana Master Jiwa tipe kekuatan jelas kurang di bidang itu. Sama seperti di percobaan pertama, yang ini akan melihat banyak Master Jiwa tersingkir dari ujian. Sulit bagi seorang Master Jiwa untuk mendapatkan skor yang baik di semua ujian karena mereka masing-masing menyukai jenis kemampuan yang berbeda. Ini juga alasan mengapa tingkat penerimaan Akademi Shrek sangat rendah. Meski begitu, percobaan ini lebih baik daripada yang lain karena tidak ada batasan waktu yang ketat. Jadi, beberapa jam setelah ujian dimulai, masih ada beberapa peserta ujian yang bekerja keras untuk mendapatkan 6 poin itu. Mendengar persyaratan persidangan, Tang Wulin melirik Gu Yue dan Su Xiaoyan dengan gugup. Baik dia dan Xie Xie dapat dengan mudah lulus tes, tetapi itu akan terbukti sulit bagi kedua gadis itu karena mereka bukan tipe fisik. Mereka mencetak total poin 0 pada uji coba keempat dan kelima, jadi mereka harus menebusnya dengan mendapatkan skor tinggi pada uji coba berikutnya. Namun, percobaan ini pada dasarnya berhasil melawan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Menekan kecemasannya, Tang Wulin bertanya, Guru Sen, berapa banyak ujian yang harus diselesaikan? Dan berapa banyak poin yang harus kami lewati? Petik 2. Sen Yi berkata, ada 10 ujian dan Anda perlu 60 poin untuk lulus. Tang Wulin segera menghitung. Jika kita membutuhkan 60 poin dan kita bisa mendapatkan maksimal 80 poin, maka kita hanya memiliki 20 poin kelonggaran. Dengan berapa banyak poin yang kita masing-masing miliki sekarang, Gu Yue dan Su Xiaoyan masih bisa lulus jika mereka mendapatkan poin 0 dalam uji coba ini. Tapi siapa yang tahu betapa sulitnya 3 ujian terakhir? Bisakah Anda memberitahu kami apa yang akan diuji oleh sisa percobaan? Tang Wulin bertanya. Sen Yi segera menjawab, saya tidak bisa. Tang Wulin melanjutkan, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami berapa nilai masing-masing dari 3 tes ketahanan itu? 2 poin, kata Sen Yi. Tang Wulin membuat beberapa perhitungan lagi sebelum beralih ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Kalian berdua hanya perlu lari 10 km. Xie Xie, kami akan menyelesaikan ketiganya. Mari kita mulai, katanya kepada mereka, suaranya tegas. Mereka tidak perlu keluar untuk berlari, mereka memiliki treadmill jiwa khusus. Tak satu pun dari gadis-gadis itu yang bertanya tentang perhitungan Tang Wulin. Mereka berdua percaya bahwa seseorang yang pelit seperti dia pasti akan berlatih dengan angka. Tang Wulin mulai berlari di atas treadmill jiwa, kecepatannya sangat cepat secara misterius. Sebagai master jiwa tipe ketangkasan, Xie Xie bisa meledak dengan kecepatan lebih besar di jalur lurus ini, namun Tang Wulin tidak akan kalah dalam lari jarak jauh. Sen Yi berjalan ke sisi treadmill Tang Wulin, matanya melebar dengan kecepatannya. Mengapa Anda hanya ingin mereka mencetak 2 poin? Apa kau tidak khawatir mereka tidak akan bisa mencetak cukup poin nanti? Petik 2. Tang Wulin berkata, tubuh mereka tidak sekuat itu, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan chin up dan squat. Jika saya mendesak mereka untuk menyelesaikannya, mereka tidak hanya akan membuang waktu mereka tetapi juga stamina mereka, yang akan membuat kami dirugikan dalam ujian selanjutnya. Saya lebih suka kami menyimpan kekuatan kami dan melakukan yang terbaik dalam 3 uji coba terakhir. Bagaimanapun, kami mencetak skor cukup baik dalam uji coba yang kami dapatkan poinnya. Kami masih memiliki peluang dengan cara ini. Petik 2. Sen Yi tersenyum. Luar biasa. Analisis yang menyeluruh. Petik 2. Tang Wulin dan Xie hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan larinya. Mereka kemudian segera mengerjakan tes kedua, squat. Tang Wulin bisa melakukan squat 50 kg seolah-olah itu bukan apa-apa, dan dia tidak melambat sedikit pun untuk keseluruhan durasi. Xie Xie berada dalam situasi yang sama karena dia memiliki tubuh yang kokoh sebagai master jiwa tipe agility. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa, dia masih akan membersihkan squat dengan cepat. Tapi untungnya, percobaan ini tidak membatasi penggunaan kekuatan jiwa. Selama tes inilah kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin terungkap dengan sendirinya. Tidak sampai 10 menit kemudian, dia telah menyelesaikan 1000 squat lalu memulai 1000 dagu. 30 menit belum berlalu ketika dia menyelesaikan ketiga tes tersebut. Gu Yue dan Su Xiaoyan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan lari 10 km mereka. Mereka sedang beristirahat di samping sambil menunggu yang lain. Xie Xie tertinggal di belakang Tang Wulin, membutuhkan 45 menit untuk menyelesaikan ketiga tes.
Meski begitu, itu cukup untuk mendapatkan skor penuh. Tidak terburu-buru untuk melanjutkan, Tang Wulin dan yang lainnya beristirahat selama 15 menit lagi. Selama mereka pergi dalam waktu 1 jam setelah memulai, Tang Wulin dan Xie Xie akan mendapatkan poin penuh. Gadis-gadis itu hanya harus menyerah pada 2 cobaan lainnya dan mereka akan baik-baik saja. Guru Sen, berapa banyak poin yang kita masing-masing miliki sekarang? Tang Wulin bertanya. Sen Yi melirik formulir yang dia pegang. Setelah persidangan ke-7, Tang Wulin, Anda memiliki 50 poin. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Tang Wulin ketika dia membaca itu. Tidak termasuk poin yang hilang dalam uji coba ke-4 dan ke-5, dia saat ini memiliki skor penuh. Sejauh ini, dia menerima poin semaksimal mungkin pada setiap percobaan. Gu Yue, 38 poin. Xie Xie, 48 poin. Su Xiaoyan, 40 poin. Petik 2. Karena Gu Yue telah menghemat kekuatannya dalam uji coba sebelumnya dan hanya menyelesaikan salah satu tes ketahanan, dia memiliki jumlah poin terendah dari 4. Tang Wulin dan Xie Xie sama-sama berada di zona aman, dengan mereka masing-masing hanya tertinggal 10 dan 12 poin. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk langsung masuk ke pelataran inti, jadi mereka hanya harus memenuhi ambang batas minimum. Di sisi lain, Gu Yue berada di posisi yang sulit. Dia hanya memiliki kelonggaran 8 poin dalam 3 percobaan berikutnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa kehilangan lebih dari 3 poin di setiap percobaan. Jika dia melakukannya, maka dia akan tersingkir. Meskipun situasi Su Xiaoyan tidak berbahaya, itu juga tidak jauh lebih baik. Setelah beristirahat dan menyesuaikan tubuh mereka, kelelahan Xie Xie berkurang sementara Tang Wulin sudah dalam kondisi prima. Adapun kedua gadis itu, mengingat mereka baru berlari 10 km, mereka bernasib cukup baik. Dengan kekayaan kekuatan jiwa yang mereka miliki, hanya butuh beberapa saat untuk kembali ke kondisi prima. Sidang ke-8 akan segera menimpa mereka. Tang Wulin menghitung kemungkinan poin mereka sambil merumuskan rencana. Uji coba ke-8 adalah pertarungan yang komprehensif. Anda akan melawan siswa Akademi Shrek saat ini. Lawan yang tersedia bersifat acak, jadi keberuntungan Anda juga akan menjadi faktor. 10 menit terakhir melawan lawan untuk mengoper. Kalahkan mereka, dan Anda akan menerima poin penuh. Atau, nilai antara 6 dan 10 akan diberikan berdasarkan kinerja Anda. Petik 2. Setelah mendengar bahwa persidangan berikut akan menjadi pertempuran, Tang Wulin menghela nafas lega. Dia yakin, paling tidak, Gu Yue tidak akan menghadapi kesulitan kali ini. Adapun Su Xiaoyan, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Tang Wulin mendongak untuk mengamati warna langit. Dengan 7 pencobaan di belakang mereka, senja malam kini menutupi cakrawala. Jantungnya berdebar kencang saat dia bertanya, Guru Sen, akankah kita berempat mengambil cobaan ini bersama-sama atau satu persatu? Sen Yi meliriknya. Kamu akan bergiliran. Bagus. Lalu bisakah kita memutuskan pesanannya? Petik 2. Sen Yi berkata, akan ada 10 lawan yang bisa kalian pilih, jadi bukan hanya kekuatan kalian yang diuji, tapi juga penilaian kalian. Ada orang kuat dan lemah yang tersembunyi di antara 10 orang. Beberapa mungkin secara alami menahan Anda, sementara yang lain mungkin menahan Anda. Ini berarti sebagian besar performa Anda akan ditentukan oleh pilihan lawan Anda. Petik 2. Iya. Mereka sekarang menemukan diri mereka di sebuah ruangan melingkar yang besar, jauh lebih besar dari beberapa ruang sidang sebelumnya. Saat mereka menjalani persidangan ke-7, Sen Yi sedang mempersiapkan persidangan saat ini, yang berarti bahwa 10 kemungkinan lawan sudah menunggu mereka. Lawan yang akan dihadapi kelas 0 hanya bergabung dengan akademi setahun sebelumnya, jadi tidak ada banyak celah antara usia semua orang. Namun, mereka semua adalah jenius yang lulus ujian masuk Shrek dan telah menerima pendidikan selama setahun penuh dari Akademi Shrek. Ini adalah uji coba pertarungan sejati, pertarungan antara 2 master jiwa. Suasana acuh tak acuh dalam kata-katanya, Sen Yi berkata, kamu bisa mulai memilih lawanmu. Setelah Anda menentukan pilihan, Anda tidak dapat lagi berubah pikiran, semua pilihan bersifat final. Satu-satunya aturan uji coba ini adalah Anda tidak diizinkan menggunakan perangkat jiwa selama pertempuran. Kamu punya 10 menit untuk memilih. Petik 2. Tang Wulin mengangguk ke Sen Yi lalu mengumpulkan rekan satu timnya. Tang Wulin merendahkan suaranya. Aku sudah mengatur agar kita masuk. Aku akan menjadi yang pertama, yang kedua adalah Xie Xie, dan Gu Yue akan mengikuti setelahnya. Xiaoyan, kamu akan pergi terakhir. Xie Xie, Gu Yue, kalian berdua harus mengulur pertempuran selama mungkin.
Terutama kamu, Xie. Ini seharusnya mudah bagi Anda karena Anda adalah master jiwa tipe agility. Kita harus mengulur waktu saat malam tiba agar Xiaoyan dapat menggunakan staf es Starwell miliknya. Petik 2. Mata Su Xiaoyan berbinar saat dia mengangguk. Gu Yue juga mengangguk sedikit. Tang Wulin melanjutkan, adapun memilih lawan Anda, pilih saja siapa yang menurut Anda terbaik. Keempatnya mengamati 10 kemungkinan lawan. Umumnya, penampilan luar master jiwa mencerminkan kualitas jiwa bela diri mereka. Master jiwa tipe kekuatan akan memiliki tubuh yang kuat sementara master jiwa tipe jangkauan atau spiritual akan memiliki fisik yang lebih halus. Setelah memeriksa pilihannya, tatapan Xie tertuju pada siswa yang tampak kuat. Tepat ketika dia akan mengumumkan pilihannya, Tang Wulin meraih lengannya. Dia kemudian berkata dengan suara berbisik, biar kuingatkan kalian semua bahwa ini adalah Akademi Shrek, Akademi Monster Legendaris. Saya yakin Anda tahu moto sekolah, mereka hanya menerima monster, bukan orang biasa. Itu berarti kami tidak bisa menilai lawan kami seperti biasanya. Melihat mereka dari perspektif yang berlawanan mungkin terbukti lebih akurat. Petik 2. Xie merasa seperti disambar petir. Dia memberi Tang Wulin jempol besar sebelum sekali lagi memeriksa 10 siswa yang berbaris berturut-turut. Kompatibilitas atribut antara master jiwa sangat penting di tingkat yang lebih rendah. Jika Xie menghadapi master jiwa tipe kontrol, maka dia akan benar-benar ditundukkan. Di sisi lain, master jiwa tipe kekuatan ditakuti oleh master jiwa tipe jangkauan karena kemampuan mereka untuk menjaga yang pertama di kejauhan sambil juga menyerang mereka. Semua hal dipertimbangkan, sangat penting untuk memilih lawan yang akan mereka lawan dengan baik. Terlepas dari kepercayaan Tang Wulin pada kemampuan mereka, dia sadar bahwa dunia tidak kekurangan jenius, terutama di sini, di akademi nomor 1 di benua itu. Xie menunjuk, saya memilih nomor 2 sebagai lawan saya. Siswa yang dia tunjuk memiliki sosok ramping yang hampir pasti adalah master jiwa tipe agility. Su Xiaoyan memilih pria kokoh yang hampir dipilih Xie sebelumnya. Dia nomor 6. Gu Yue berkata, nomor 1. Murid pertama memiliki penampilan paling biasa dari 10 murid. Dia tidak memiliki sifat unik apapun. Yang terakhir dipilih adalah Tang Wulin. Matanya mengembara sejenak sebelum akhirnya tertuju pada salah satu siswa. Saya memilih nomor 10. Kakinya sudah membawanya ke arena saat dia berbicara. Siswa nomor 10 adalah seorang gadis jangkung dan ramping yang matanya menunjukkan jejak arogansi. Penampilannya di atas rata-rata, tetapi masih satu tingkat di bawah Su Xiaoyan. Dia berada di level yang sama dengan Gu Yue. Shen Yi berkata, saya akan mengawasi pertandingan ini. Anda harus mendengarkan perintah saya selama pertandingan dan Anda harus menghentikan saat saya menyuruh Anda. Mengerti, kata-katanya dengan jelas ditujukan pada Tang Wulin. Ya, kata Tang Wulin dengan hormat. Baik, bersiaplah, mulai. Petik 2. Tanpa kata-kata yang tidak berguna, pertandingan dimulai. Mata siswa nomor 10 berbinar saat dia langsung melesat ke depan. Seperti seekor citah, dia menerkam Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Xie ternganga melihat kecepatannya. Dia selalu percaya diri dengan kecepatannya, tetapi dia bahkan tidak bisa membandingkannya. 3 cincin jiwa muncul di sekitar gadis itu, 2 di antaranya kuning dan 1 ungu. Telinganya bergerak-gerak ketika garis-garis perak muncul di rambutnya dan pupilnya membentuk celah vertikal. Jiwa bela diri binatang. Macan tutul salju. Tang Wulin langsung mengidentifikasinya. Dia tidak memiliki banyak kesan jiwa bela diri macan tutul salju. Yang bisa dia ingat hanyalah makhluk yang jarang terlihat dari iklim dingin yang memiliki serangan atribut kecepatan dan es. Senyuman merekah di bibir Tang Wulin. Yang paling ditakuti oleh para master jiwa tipe agility adalah master jiwa tipe kontrol. Sebagai tipe kontrol dirinya sendiri, dia sudah memiliki keunggulan. Selain itu, dia memiliki mata setan ungu. Dia mungkin jauh dari dia, tapi matanya masih bisa mengikutinya. 2 cincin jiwa ungu muncul di bawahnya sementara untaian rumput blue silver melesat seperti jaring raksasa. Seorang master jiwa tipe agility yang terikat oleh tipe kontrol pada dasarnya menandakan akhir dari pertempuran. Namun pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Siswa nomor 10 tiba-tiba berhenti di udara, kepingan salju meledak keluar dari tubuhnya saat cincin jiwa pertamanya menyala. Salju berputar di sekitar tubuhnya yang membuat suhu di dalam arena anjlok. Suara letupan menyelimuti udara saat aliran salju bertabrakan dengan gerombolan rumput blue silver. The blue silver grass berubah lesu di bawah pengaruh salju. Seandainya tidak berevolusi beberapa kali, mungkin rumput akan langsung hancur di tempat.
Bukankah dia seorang master jiwa tipe agility? Kepingan salju ini sepertinya berasal dari tipe kontrol atau penyerangan. Dia sangat cepat, namun dia tidak mendekati seperti tipe agility. Akademi Shrek benar-benar dipenuhi dengan sekelompok orang aneh yang menipu. Saat dua jiwa bela diri bentrok, badai salju semakin padat. Tang Wulin mengumpulkan rumput Blue Silvernya, tetapi masih tidak bisa menembus dinding salju saat melayang di sekitar rumput dan menuju tubuhnya. Tang Wulin berbalik tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, Blue Silver Grace berputar seperti blender, menyingkirkan semua butiran salju yang ada di dekatnya. Pengecut, lawannya dengan dingin mendengus, udara mendesis saat dia menghendaki salju untuk mengejarnya. Dia segera menghilang di tengah badai salju sementara salju itu sendiri berkumpul dalam bentuk macan tutul yang mengejar. Para siswa memiliki tugas yang berbeda dari para peserta ujian. Mereka ditugaskan untuk mengakhiri pertempuran mereka secepat mungkin. Semakin cepat mereka, semakin baik mereka akan diberi hadiah. Cincin jiwa kedua gadis itu menyala. Munculnya macan tutulnya telah memicu penurunan suhu kedua di dalam arena yang berfungsi menurunkan kecepatan rumput Tang Wulin lebih jauh. Macan tutul itu langsung menerobos rumput yang lamban dan menyerbu Tang Wulin. Penampilan Tang Wulin tidak sedap dipandang saat dia melarikan diri dengan liar di jalan yang berliku. Blue Silver Grace terus-menerus mencambuk macan tutul yang mengejarnya untuk memperlambatnya sebanyak mungkin. Dia memotong angka yang cukup menyedihkan. Gadis itu menahan tempatnya di tengah arena, memerintahkan macan tutulnya untuk melanjutkan pengejarannya. Mencoba mengulur waktu. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa cepat Anda. Setelah berlari sebentar, Tang Wulin bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang aneh tentang suhunya. Gerakan Tang Wulin melambat saat suhu semakin turun dan lapisan es terbentuk di tanah. Blue Silver Grace-nya terus mencambuk macan tutul yang mengejar, tetapi kekuatan jiwanya dengan cepat menipis. Terlepas dari situasinya, Tang Wulin terus berlari dan menghembuskan lebih banyak kabut putih dengan setiap napas. Mari kita selesaikan ini. Garis biru melintas di mata gadis itu saat cincin jiwa ketiganya menyala. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari ke arah Tang Wulin, menjangkau ke arahnya dengan tangan kanannya. Cahaya putih menyelimuti dirinya, mengirimkan sensasi kekuatan yang meluap ke seluruh tubuhnya. Di belakangnya muncul gambar macan tutul salju raksasa yang sedang menggesekkan cakarnya ke Tang Wulin. Keterampilan jiwa ketiganya, Snow Leopard Claw, adalah keterampilan jiwa tingkat 1000 tahun dengan atribut spiritual dan fisik. Siapapun yang terkena akan menjadi pusing selama 5 detik dan menahan dingin yang ekstrim sampai titik beku. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk mengirim lawan terbang. Saat itulah gadis itu melihat kilatan emas di mata Tang Wulin. Rerumputan di sekitarnya bermunculan ke udara dan kemudian terjun ke tanah yang membekukan, menabrak macan tutul di belakangnya, dan kecakar macan tutul salju. Macan tutul menerima serangan itu secara keseluruhan dan hancur menjadi kepingan salju, sementara Snow Leopard Claw bertemu dengan Blue Silver Impaling Array dalam bentrokan yang eksplosif. Pada akhirnya, celah kekuatan jiwa terbukti terlalu dalam. The Blue Silver Impaling Array dialihkan ke tanah es yang meninggalkan Snow Leopard Claw jalur yang jelas ke Tang Wulin. Dia mengirimkan pukulan dengan tangan kanannya untuk menghadapi serangan itu, tapi dia segera terlempar ke belakang dengan ledakan keras. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menahan ini. Apakah memiliki cincin jiwa 2000 tahun itu menakjubkan? Gadis itu tersenyum sebagai pemenang. Dia yakin bahwa, setidaknya, dinginnya macan tutul salju yang ekstrim akan melemahkan Tang Wulin dari semua kekuatan bertarungnya, belum lagi efek memusingkan. Macan tutul yang sebelumnya dihancurkan oleh Blue Silver Impaling Array juga telah tersebar menjadi kepingan salju, menurunkan suhu arena lebih rendah lagi. Dia tidak bisa melihat cara apapun bagi Tang Wulin untuk terus melawan. Namun, meskipun dia telah dikirim terbang, Tang Wulin tidak jatuh ke lantai dan turunnya salju secara tiba-tiba menutupi sosoknya dari matanya. Itu dingin, tapi tidak cukup dingin untuk melumpuhkannya. Dia menghendaki garis keturunannya menjadi kekuatan, mempercepat peredaran darahnya untuk mengeluarkan rasa dingin dari tubuhnya. Dengan pengaruh garis keturunannya, hawa dingin sekarang hanya berdampak kecil padanya. Tang Wulin membungkuk ke tanah sebelum berlari ke samping, menggunakan penutup salju untuk membuat jarak dari gadis itu. Adapun efek memusingkan Snow Leopard Claw. Skill itu mengenai lengan kanan Tang Wulin, tetapi sisik emasnya melakukan kontak pertama, jadi efek memusingkan tidak bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, mata iblis ungu miliknya menghilangkan efek spiritual dari serangan tersebut. Di permukaan, sepertinya Tang Wulin sedang sangat tertekan.
Namun pada kenyataannya, pertempuran kecerdasan dan keberanian sedang terjadi, pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah mencari tahu apa 3 keterampilan jiwa lawannya. Saat kepingan salju mendarat di tanah, dampaknya menjadi jelas. Tepat ketika gadis itu akan melapor ke Shen Yi, dia tercengang saat melihat Tang Wulin berdiri di arena, di titik terjauh darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia kedinginan? Gadis itu melongo ke arah Tang Wulin. Senyuman gemilang terbentuk di bibir Tang Wulin. Dia hanya menunggu di sana, tidak membuat satu gerakan pun. Gadis itu mendengus dan menunjuk ke arahnya, memerintahkan kepingan salju untuk menembak ke arahnya. Sama seperti sebelumnya, salju mengepungnya dari segala sisi. Kali ini, bagaimanapun, gadis itu juga bergegas ke sampingnya. Secara alami, sebagai siswa Shrek, dia tidak akan putus asa dengan mudah. Selain itu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Blue Silver Grace menyebar keluar dari posisi Tang Wulin dan mulai berputar. Bahkan dengan menggunakan mata iblis ungu dia tidak bisa menembus kabut bersalju. Namun, rumput yang berputar di sekitarnya menangkis serangan dari segala arah. Untaian rumput berkelap-kelip, menolak untuk menyerah pada badai salju yang akan datang saat mereka berputar menjadi jaring pelindung raksasa. Tang Wulin melambaikan kedua tangannya dan mulai menuangkan kekuatan jiwa ke rumput untuk memperkuatnya. Saat dia melakukannya, urat nadi dalam Blue Silver Grace menunjukkan cahaya keemasan yang samar. Jiwa bela dirinya mungkin adalah rumput Blue Silver, tetapi rumput Blue Silver yang telah berevolusi 2 kali. Dengan bantuan cincin jiwa 2000 tahun, itu lebih dari cukup untuk menahan lawannya saat ini. Macan tutul, yang sekarang sudah berubah bentuk dari salju, menabrak jaring dengan dentuman keras, mendorongnya ke dalam menuju Tang Wulin. Sepertinya itu akan sampai padanya setiap saat. Namun, Blue Silver Impaling Arai muncul dan mengepung macan tutul dalam pelukan yang tajam. Macan tutul yang sekarang penuh dengan lubang dibiarkan terpana di udara. Tang Wulin memanfaatkan ini dengan menggunakan rumput Blue Silver untuk menutupi retakannya, membuka jarak antara dia dan macan tutul. Saat pertukaran ini terjadi, Blue Silver Grace-nya berputar di sekelilingnya tanpa jeda. Itu terus melindungi dia dari awal sampai akhir. Pada saat itu, sesosok macan tutul keluar, menyerbu ke arah Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Itu adalah siswa nomor 10. Dia terlalu cepat untuk bereaksi. Seperti kilatan cahaya putih, dia langsung muncul di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, cahaya keemasan meledak dari tubuh Tang Wulin. Dia melesat ke udara seperti mata air sementara Blue Silver Grace miliknya bergerak untuk mengikat gadis itu. Gadis itu terkejut. Dia telah menciptakan macan tutul salju justru demi serangan diam-diam ini. Dengan mengandalkan kecepatannya, dia bisa dan menekan rumput Blue Silver miliknya. Tapi untaian rumput Blue Silver emas telah meluncurkan Tang Wulin ke udara sebelum dia bisa melakukan serangannya. Meskipun dia ingin mengejarnya, segerombolan rumput yang mencoba mengikatnya memaksanya untuk melakukan tindakan mengelak. Jika dia memilih untuk mengikutinya ke udara, rumput akan menjeratnya. Sejak awal pertempuran, mereka berperan sebagai kelinci melarikan diri dan mengejar rubah. Tanpa satupun kesal, gadis itu selalu menjadi penyerang dan Tang Wulin sebagai pembela. Tidak dapat disangkal, dia baru saja secara pasif mengalami serangan gencar. Basis kultivasi gadis itu tidak diragukan lagi lebih tinggi dari Tang Wulin, jarak antara 3 cincin dan 2 cincin hampir tidak bisa dijembatani. Sebagai penyerang, bagaimanapun, dia mengkonsumsi sedikit lebih banyak kekuatan jiwa daripada dia, dan dengan penggunaan keterampilan kontrol area yang konstan, dia akan segera dibiarkan tanpa kekuatan jiwa yang diperlukan untuk meletus dengan satu serangan menentukan terakhir. Setelah melihat beberapa rencana serangannya gagal, kepalanya menjadi dingin. Jika saya terus seperti ini, saya mungkin kalah. Pria yang menyebalkan. Tang Wulin telah mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius sepanjang pertempuran. Setelah mempraktikkannya selama bertahun-tahun sekarang, kekuatan jiwanya lebih murni dan lebih padat dari biasanya, memberinya keuntungan di antara teman-temannya. Sebenarnya, dia menganggap pertarungan atrisi tidak nyaman. Dia jauh lebih terbiasa untuk mengakhirinya secara eksplosif. Tetapi satu-satunya pilihannya adalah bertempur seperti ini sehingga dia bisa membeli cukup waktu untuk Su Xiaoyan. Tujuannya dalam pertarungan ini adalah untuk mengulur waktu. Secara alami, konsumsi kekuatan jiwanya sama parahnya dengan lawannya. Rencana Tang Wulin sangat teliti. Dengan pergi duluan, dia akan memiliki banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri sementara rekan satu timnya bertarung.
Dengan metode misterius surga dan kapasitas kekuatan jiwanya yang rendah, tidak akan lama sebelum dia kembali penuh. Kepingan salju menutupi langit dan gadis itu menghilang ke dalam kebingungan sekali lagi. Kemudian, seolah-olah salju telah menarik perhatiannya sendiri, ia melesat ke arah Tang Wulin dalam satu aliran raksasa. Gadis itu dengan cepat menyesuaikan taktiknya. Tidakkah Anda menginginkan pertempuran gesekan? Lalu mari kita lihat siapa yang kelelahan dulu. Bagaimana mungkin Anda bisa bersaing dengan saya hanya dengan 2 cincin? The Blue Silver Grace berputar ke layar pelindung di depan Tang Wulin, mengalihkan serangan yang masuk. Kabut dingin menyerbu tubuhnya dan rerumputan, menguras kekuatannya. Dengan cara ini, keduanya terus melelahkan satu sama lain. Keduanya saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertama mereka, karena mereka paling efisien dalam hal konsumsi kekuatan jiwa. Sementara sebelumnya mereka akan menggunakan keterampilan jiwa mereka dengan bebas, mereka sekarang lebih konservatif.